Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah memberikan kita taufik, inayah, hidayah sehingga kita bisa berkumpul menunaikan satu faridah Allah. Kemudian kita ikuti dengan bermajlis zikir, membaca ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam pembahasan kitab al-janaiz berkaitan dengan jenazah. Dari kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Bulughul Maram, tercapainya sebuah harapan, tercapainya sebuah hajat. Dan hajat yang dimaksud di sini hajat kebutuhan yang merupakan alasan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Imam Ibnu Hajar ingin mengatakan kepada kita, hadis-hadis yang beliau cantumkan dalam kitab Bulughul Maram ini sudah mencukupi untuk kita jadikan cara, kefiah, untuk kita jadikan referensi dan pedoman dalam kita beribadah kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu pembahasan yang pertama kali kita uraikan itu pembahasan berkaitan tentang tanda-tanda dari husnul khatimah. Ada beberapa tanda kita sebutkan, termasuk di antaranya hadis baginda Rasul yang sahih. Baginda Rasul mengatakan al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin itu akan wafat dalam kondisi dahi dan keningnya itu berkeringat. Itu sudah kita uraikan. Di antara tandanya juga, dan itu di antara tanda paling penting, seorang mukmin dia akan mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia berhak untuk masuk surga Allah. Yauman minad dahr, dalam satu riwayat Imam Nasai, walaupun suatu saat pasti dia akan masuk surganya Allah. Mahma ma asabahu qablahu, apapun yang dia lakukan sebelumnya. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian juga di sana kita berbicara tentang apa yang dianjurkan. Yang dianjurkan untuk orang yang menghadiri orang dalam kondisi sakratul maut atau ihtidar. Misalnya kita membacakan pada kemarin hari itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah oleh kalian mayit-mayit kalian itu la ilaha illallah. Semua para ulama sepakat yang dimaksud dengan mayit di sini kondisi seorang hamba akan menjadi mayit. Dan ini sah dalam bahasa Arab ataupun gramatika bahasa Arab, ini wajar-wajar saja. Menamakan sesuatu dengan maaf, dengan sesuatu kondisi yang akan dia hadapi. Mayit padahal dia akan menjadi mayit dan belum jadi mayit. Semua para ulama sepakat. Talqin yang dimaksud dalam hadis Imam Muslim yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, itu talqin ketika menjelang wafatnya seorang muslim, kita talqin. Dan ini praktik dilakukan oleh baginda Rasul. Sekarang di masyarakat kita ada pemahaman yang salah mengenai talqin.
Mereka beranggapan talqin itu cukup dengan anda membacakan la ilaha illallah, walaupun si mayit yang muhtadir tadi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Talqin itu bukan mempersaksikan la ilaha illallah, tapi justru kita meminta dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah kita yang mengucapkan, tapi kita menuntun dia untuk mengucapkan. Karena hadisnya baginda Rasul SAW dalam banyak hadis. Pernah suatu ketika baginda Rasul, kata Imam Ahmad, hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, zara ahadun akhwalihi minal ansar. Suatu ketika baginda Rasul mengunjungi pamannya dari kalangan Ansar. Kita tahu punya tali kekerabatan baginda Rasul dengan orang Ansar, terkhususnya Bani Najjar. Dalam kondisi sakratul mautnya, baginda Rasul mengatakan, ya khal, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku. Khal dalam bahasa Arab itu paman kalau garis keturunan atau darahnya itu dari ibu. Artinya saudara laki-laki dari ibu itu khal, saudara laki-laki dari bapak itu am. Ya khal, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Kita tahu Bani Najjar yang ada di Ansar di Madinah itu kerabat baginda Rasul dari jalur ibunya baginda Rasul, bukan dari jalur bapaknya. Tiba-tiba Ansari ini menjelang ajalnya masih sempat bertanya kepada baginda Rasul, ammu am khal, saya ini ammu ataupun khalu, paman dari bapak atau paman dari ibu. Masih sempat bertanya demikian, ingin memastikan posisinya, karena di mata Arab kalau am akan lebih tinggi dan dia bisa dijadikan sebagai wali dibandingkan khal. Dia ingin memastikan posisi saya di mata baginda Rasul itu siapa. Padahal semua orang tahu kalau Bani Najjar itu akhwalun Nabi. Walaupun Abdullah bapak baginda Rasul wafat di Bani Najjar, tapi mereka itu bukan am Nabi, tapi khalun Nabi. Mereka bertanya, beliau bertanya, am khal, saya ini paman dari ibu atau paman dari bapak? Rasul mengatakan khal. Khal, engkau paman dari ibu. Paman jauh, kita berfikir jauh, pada hakikatnya itu masih paman dekat. Maka kemarin di kajian kita mengatakan keluarga terdekat itu anak keturunan kakek sampai tingkat nomor 4. Kalau baginda Rasul punya bapak Abdullah, Abdullah punya bapak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya bapak Hashim, Hashim punya bapak Abdul Manaf. Itu Anda hitung 1, 2, 3 sampai kakek keempat, itu anak keturunan mereka. Bagi saya dan bagi Anda itu keluarga terdekat. Ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan untuk keluargamu yang terdekat. Maka baginda Rasul masih mengingat, ini khalnya, ini pamannya dari ibu, ini pamannya dari bapak. Khal, kata baginda Rasul. Orang ini ketika Rasul mengatakan, engkau pamanku dari ibuku, orang ini mengatakan, fa khairul li an aqul la ilaha illallah. Apapun ceritanya, apapun posisiku, yang terbaik untukku saat ini mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya beliau mengucapkan di akhir hayatnya itu la ilaha illallah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita panjang lebar bercerita. La ilaha illallah itu bukan sebuah persiapan yang harus kita latih untuk mengucapkan, kemudian di penghujung hayat kita akan mengucapkan. Kita tidak bisa merancang untuk la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayat kita itu lebih ke arah takdiri dibandingkan ikhtiyari, lebih kepada pentakdiran Allah dibandingkan pilihan kita yang mengucapkan. Kita bisa berpikir saya akan mengucapkan insya Allah, tapi itu lebih ke arah takdir. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu yang akan menuntunkan kita kepada husnul khatimah.
Al-mar'u yamutu ala ma syabba alaih. Orang akan wafat terhadap aktivitas yang dia lakukan sehari-hari. Apa yang kita lakukan? Itu yang akan menyaksikan, yang akan mempermudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang hadir di sekitar itu cuma bisa mengajak, mentalkin, mengarahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kasus kemarin hari kita mengatakan kisahnya, ada di benjalan ajalnya, keluarganya mengatakan la ilaha illallah. Dia meminta Al-Quranul Karim, ketika dibawakan Al-Quranul Karim, dia merobek Al-Quranul Karim. Rupanya apa? Saudaranya mengatakan dia muazzin yang 40 tahun berprofesi sebagai muazzin, tapi muazzin dulu ketika menaiki menara-menara tinggi, dia tetap bau auratin nisa. Dia mengikuti aurat-aurat wanita. Ini risalah kita, suratan kita untuk semua yang mengikuti aurat wanita. Tinggalkan. Dan itu tanda dari tanda besarnya su'ul khatimah. Jangan ikuti aurat perempuan. Apalagi maaf cakap, kita punya kontribusi untuk memediasi aurat-aurat perempuan. Buat website ibahi, buat aplikasi-aplikasi yang menjurus ke arah-arah sana. Hati-hati, Anda wafat tapi dosa Anda belum wafat. Kita wafat, dosa kita terus mengalir dan tidak akan wafat. Jangan ikuti aurat wanita. Lakukan semuanya yang kita lakukan untuk memudahkan kita husnul khatimah, memudahkan kita dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis baginda Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah aliman biha. Yang masuk surga itu yang mengatakan la ilaha illallah dan dia sangat memahami apa yang dia ucapkan. Maka secara otomatis langsung kita berfikir butuh banyak ilmu rupanya. Dalam riwayat yang lain, mukhlisan lahuddin, dalam kondisi penuh keikhlasan. Dalam hadis yang lain, aliman bi, dan dia sangat memahami apa yang dia ucapkan. Maka di tempat lain kemarin pagi kita ada kajian akidah, itu di Masjid Taqwa Lembai. Dan di sana kita sedang mengupas syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu ada syaratnya. Dan itu yang dimaksud dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Asaba ma asaba, apapun yang dia lakukan dia tetap yauman minaddah, pasti akan masuk surga kata baginda Rasul. Dan itu tidak mungkin cuma sebatas ucapan lisan semata yang jauh dari syarat-syarat. Itu ada syaratnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di sisi orang yang akan wafat? Dan tandanya seperti ditanyakan kemarin, tidak ada tanda khusus, itu lebih bisa kita membacanya dari raut wajah bagi orang yang mampu membaca. Karena ada kasus lucu juga di sekolah kami, tiba-tiba ada datang wali, Ustaz minta izin, ini ada anak kami, ibunya dalam kondisi tengah gepi intan. Sibuklah saya mempersiapkan anaknya supaya cepat-cepat dipersiapkan bawa pulang ini itu. Tiba 1 hari 2 hari masih dalam kondisi belum wafat. Alhamdulillah. Jadi kita mungkin sukanya gepi intan, Ustaz. Saya luar biasa linglung saya. Ini gepi intan. Keputih intan di rumah sakit. Saya bawa anaknya, saya siapkan anaknya. Tapi dalam beberapa hari saya tanyakan bagaimana kondisi ibunya. Alhamdulillah sudah sehat kembali. Artinya tidak ada tanda yang bisa kita membaca ini kondisi sakaratul maut ataupun bukan. Tapi kondisi ketika kita perhatikan nampak dari raut wajah, apalagi kita yang mengikuti wafat saudara-saudara yang sama keturunan dengan orang yang sakit tadi. Seperti hadis Ibnu Abbas, pamannya baginda Rasul, yang melihat raut wajahnya baginda Rasul. Melihat raut wajahnya, masuk keluar beliau menangis. Ali bertanya, kenapa engkau menangis? Aku sudah melihat itu. Wajah-wajah anaknya Abdul Muttalib ketika mereka wafat. Dan aku tahu Muhammad ini umurnya tidak panjang lagi. Artinya sudah ada aura-aura kematian di wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini jamaah yang harus kita lakukan talqin la ilaha illallah. Kemarin kita juga berbicara tentang apakah harus mentalqin dengan surah Yasin. Di situ kita membaca hadis Ma'qil ibnu Yasar ibnu Abdullah al-Muzani. Ini termasuk sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah dan beliau termasuk menyaksikan bai'ah Ridwan. Artinya dari silsilah para sahabat, urutan kemuliaan, kehormatan para sahabat itu mulai dengan sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama kali masuk Islam, kemudian diikuti dengan ahlu Badar 10 yang dijamin masuk syurga, kemudian diikuti dengan ahlu Badar, nanti akan diikuti oleh ahlu bai'atir Ridwan. Artinya ini termasuk sahabat yang punya fadilah. Sahabat ini menyaksikan bai'atur Ridwan bersama baginda Rasul, bai'atnya Ridwan, bai'at hidup mati bersama baginda Rasul di bawah pohon ataupun bai'atul syajarah. Hadis Ma'qil ibnu Yasir, lakin iqra'u ala mautaikum Yasin, bacalah untuk mayit-mayit kalian Yasin. Hadis ini pada pertemuan yang lalu kita kupas secara terperinci, masih sangat diperdesikkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Bahkan hampir mayoritas para mutaakhirin dari para ahli hadis, mereka sepakat kondisi hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah dan dalil. Dari sisi sanad, ittirabus sanad wal jahalah, ada goncang sanadnya di situ, karena dalam satu riwayat disebutkan perawi dari Ma'qil ibnu Yasar ini Abi Usman. Satu riwayat lagi disebutkan rupanya Abi Usman meriwayatkan hadis ini an abihi, dari bapaknya. Kemudian para ulama masih jahalah, masih belum mengetahui siapa yang dimaksud dengan Abi Usman di sini. Karena semua para ulama sepakat dalam hadis ini Sulaiman At-Taimi yang meriwayatkan dari Abi Usman itu bukan Abu Usman An-Nahdi yang diterima hadisnya. Secara sanad goncang. Kemudian para ulama sepakat walaupun diamalkan hadis ini, tapi bukan dibacakan Yasin untuk orang yang sudah mati. Itu kesepakatan hampir mayoritas para ulama dari madhab yang tiga. Kalau madhab Imam Malik, tidak ada sunnah talqin dengan Yasin dan tidak ada sunnah membaca surat Yasin ketika si mayit wafat. Nggak ada lagi, sudah selesai. Kalau madhab Imam Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, mereka menyunnahkan membaca Yasin dalam kondisi sakratul maut, bukan dalam kondisi setelah wafat. Rujuk kembali ke kitab-kitab referensi utama dari fikih tiga madhab yang kita sebutkan tadi. Dan di sana jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa sebagian mereka mengamalkan hadis ini walaupun dalam kondisi lemah? Karena hadis ini secara umumnya kita punya hukum yang lebih bersifat umum, membaca Al-Quran dalam kondisi orang sakit dianjurkan, sangat dianjurkan. Apalagi dalam kondisi surat Yasin ini bercerita tentang fadilah, keutamaan tauhid, bercerita tentang hari akhirat, bercerita tentang azab kubur, bercerita tentang neraka dan syurga. Ini sepatutnya dibacakan. Dan sebaiknya jangan dikhususkan, karena pengkhususan akan butuh kepada dalil. Jadi kalau kita khususkan harus Yasin yang dibacakan untuk orang sakit, ini butuh dalil dan kita tidak punya dalil. Maka sekali-kali misalnya kita baca ini, nanti kita baca Yasin, nanti kita baca yang lain, tidak ada masalah. Kita punya anjuran umum untuk membaca Al-Quran. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan talqin la ilaha illallah. Jangan jadikan dia menggerutu dengan talqin yang kita ajarkan. Selalu kita paksakan la ilaha illallah, nekun juga baga-baga la ilaha illallah. Akhirnya bisa jadi dia marah dan mengingkari la ilaha illallah. Katakan dengan penuh kelembutan, ajak dia dengan penuh kelembutan, dan cukup sekali saja. Usahakan kalau sudah diucapkan sekali, tidak ada hal yang kita bicarakan setelahnya, sehingga menjadikan la ilaha illallah itu ucapan terakhir si mayit. Jadi belih talqin kan pakai pegahbal nyaw harta barasa kidenya kesoran juga. Akhirnya ujung-ujungnya bukan akhir kalamuhu la ilaha illallah,
maka sepatutnya akhir kalamuhu la ilaha illallah. Ketika yang sakit tadi qaddarallahu lahul wafa, sudah Allah takdirkan wafat, di situ kita semua beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kondisi seperti itu kita baru sadari kalau dunia ini betul-betul persinggahan. Mali wali dunia, mali wali dunia. Rasul mengatakan, ada apa antara aku dengan dunia? Ada apa antara aku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa ka musafir. Aku dengan dunia ini, kata baginda Rasul, cuma seorang musafir melakukan perjalanan jauh dan tiba-tiba istadalla bi syajaratin sumarah. Dapat satu pohon yang rindang, berhenti sebentar, mempersiapkan barang, mempersiapkan bekal, dan kami akan kembali berlalu. Posisi itu paling kita sadari. Apa yang Anda miliki sudah tidak berharga. Tidak ada wajah di saat seperti itu yang Anda merasa aman. Tidak ada, Pak. Semua sirna, sudah. Ketika ruh kita keluar, itu semuanya sudah sirna, selesai. Masyarakat kemarin ketika wafatnya Bupati Biren itu, ada satu bapak-bapak di kampung kami duduk sore hari, beliau berceloteh gitu, keluar dari komentar dari mulutnya. Dakna motobiku mesertuh boh, taku huruf tetap menlang. Saya terkejut. Kita punya apa itu? Beko itu. 100 beko. Tapi kita menggali kubur kita tetap bukan dengan beko itu. Tidak berfungsi lagi saat itu. 100, 200, 300 tidak ada fungsinya. Tetap kita butuh kaum muslimin yang membantu kita menggali dengan tangan mereka. Dan ini pentingnya kita belajar mengikuti sunnah baginda Rasul dalam pembahasan jenazah. Karena kalau kita urutkan, itu menariknya di muqaddimah Syekh Albani rahimahullah, kitab janaiznya, beliau membuat satu kesimpulan menarik. Petunjuk terbaik dalam mengikuti jenazah itu petunjuk baginda Rasul, kata beliau. Kenapa demikian? Beliau menguraikan, karena dalam petunjuk baginda Rasul mengikuti jenazah itu cuma 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ihsan lil mayyit. Dalam mengikuti petunjuk baginda Rasul, hadis-hadis yang kita bacakan, kalau kita uraikan kembali dari hadis pertama sampai akhir nanti kitab jenazah, kita dapatkan di situ rupanya hampir semua kita pastikan kegiatan yang kita lakukan itu kebaikan untuk si mayit. Kebaikan, talqin dia, membaca Quran untuknya, ini itu yang kita lakukan itu semua sampai akhir nanti, kafan, menguburkan, mendoakan, itu semua kebaikan untuk si mayit. Yang kedua, dalam petunjuk baginda Rasul tentang jenazah ini, ihsan li ahlil mayit, kebaikan untuk keluarga si mayit. Tidak sedikit pun kalau kita mengikuti petunjuk baginda Rasul, keluarga si mayit itu terzalimi, Pak. Tidak sedikit pun. Kalau sudah terzalimi, ini sudah keluar dari petunjuk baginda Rasul. Dan yang ketiga, kata beliau, ihya'ul ibadah lil hayy, menghidupkan ibadah untuk yang masih hidup. Itu petunjuk jenazah sesuai dengan hadis baginda Rasul. Nggak ada yang terzalimi. Coba lihat dari pertama tadi, nggak ada baca-baca Quran di kuburan, dah selesai itu. Kemarin ada bapak-bapak yang mengatakan di tempat kami harganya sudah naik, Ustaz, 15 juta. Pak kamu kan 5 jutanya, Ustaz pegang 5 juta, pada Pak kamu 15. Ya. Dan ini tarif sesuai dengan kondisi akan naik lagi, Pak. Kondisi ke 20 sekian. Saya pernah teringat dulu ketika masih menuntut ilmu di Lusmawi, masih SMP, masih kecil. Ustaz saya memanggil Muhajir, nama beliau juga Muhajir. Muhajir, Cikalan, coba lihat itu rumah kecil, kayu, sederhana sekali, lebih mendekati rumah gubuk. Yatim piatu, dan kebetulan yang terakhir wafat itu bapaknya. Anak yang tertua itu SMA perempuan, ada adik kecil-kecil, ada berapa orang, ibunya sudah duluan wafat. Masyarakat kampung berkumpul memaksakan, lebih saya mengatakan memaksakan,
memaksakan supaya mereka membuat kenduri. Akhirnya buat kenduri. Kalau Anda lihat kendurinya, sama sekali tidak sesuai dengan kondisi rumahnya. Belum lagi baca Quran turut berhari-hari. Dan itu bukan gratis. Dan sepakat kemarin Syekh Islam mengatakan, para ulama masih berselisih pandangan, itu masalah khilafiyah. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian pahala Al-Quran itu kita hadiahkan kepada si mayit, itu khilafiyah. Anda tidak berhak untuk membid'ahkan yang menghadiahkan pahalanya kepada si mayit. Mazhab Imam Ahmad masih boleh. Ibnu Taimiyah kadang-kadang mengatakan boleh, tiba-tiba di pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Beliau masih tawakuf, berhenti, yang betul yang mana. Tapi beliau mengatakan kalau pembaca Al-Quran itu digaji, diberi upah, semua para ulama sepakat dia tidak berpahala, dan bagaimana dia akan menghadiahkan pahala. Pahalatan kata hadiah pahala, ya, itu dia tidak berpahala. Maka kalau kita lihat mengikuti petunjuk baginda Rasul dalam janaiz, tidak ada sedikit pun yang terzalimi. Yang ada kebaikan kepada si mayit, kebaikan kepada keluarga si mayit. Nanti kita lihat apa kebaikan kepada keluarga si mayit dan kebaikan kepada yang masih hidup. Kita mendirikan banyak ibadah, salat, mengkafankan, memandikan, ini semuanya pahala-pahala yang besar. Mengikuti jenazahnya, falahu qirat. Kalau salat kemudian kita ikuti sampai ke kuburnya, falahu qiratan, 2 qirat. Para sahabat bertanya, qirat ini apa maksudnya ya Rasulullah? Karena qirat dalam bahasa Arab itu cuma upah yang kecil, qirat. Rp1.000, Rp2 qirat dalam bahasa Arab. Tapi baginda Rasul mengatakan bukan qirat itu, qirat kajabalin Uhud. Qirat yang saya maksud itu seperti gunung Uhud pahalanya. Pahala untuk yang mengikuti, pahala untuk yang masih hidup, kebaikan untuk keluarga si mayit, kebaikan untuk si mayit. Kalau keluar dari 3 ini, itu bukan petunjuk baginda Rasul. Ada yang terzalimi, ada yang harus ini, tiba-tiba memaksakan keluarga, pada muru nak tinggal semayang. Mana kita ingat bapak kita berapa kali tinggal salat? Fakat afdha ila ma qaddam, pada muru tinggal semayang. Ragu-ragu, kalau ragu-ragu tak kira aja mau 2 tahun kancet. Oh anak sepeng tungku, anak sepeng je tak tulang pada tinggal. Ini yang terjadi. Saya kecil dulu memperhatikan kakek saya itu tungku. Yang pertama kali mendirikan Maktabah Syafi'iyah, Tungku Syafi'i. Tungku dikenal di kandang Lok Semawe. Ketika wafat masih sempat-sempatnya Tungku mendatangi mengatakan, ini pasti nanti gaya sembahyang walaupun Tungku. Akhirnya tolak karena kakek termasuk orang yang Allah mudahkan rezekinya. Tolak beras luar biasa banyaknya. Saya masih teringat bapak saya ketika Tungku yang tulak ini wafat, dan itu termasuk keluarga famili kita. Bapak saya datang mengatakan keluarganya harus tatulak kali ya. Oh anak tinggal sembahyang koknya. Jadi kalau bapak kami dulu tinggal salat, kalau bapak kalian tidak tinggal salat. Jadi ya kamu tinggal sembahyang harus tulak ber. Ya orang tahu anak tulak ber. Ya. Jangan ada yang terzalimi. Kalau ada yang terzalimi, ini artinya tidak sesuai dengan petunjuk baginda Rasul. Kemudian apa yang kita lakukan ketika si mayit ini dalam kondisi sudah menghembuskan nafas terakhirnya, sudah dicabut ruhnya. Kondisi dicabut ruh dalam hadis Utsman ibnu Mas'ud, baginda Rasul masuk ke dalam kamarnya Utsman ibnu Mas'ud dalam kondisi sakratul maut, dan tiba-tiba memperhatikan Utsman ibnu Mas'ud matanya itu sudah terbelah ke atas, itu sudah melihat ke atas. Karena Rasul mengatakan ihmid basarahu, tutupi matanya. Fa innal basaru tatbi'uhu ruh. Karena mata kita, pandangan kita mengikuti ruh ketika dia keluar. Maka di sini definisi Imam Jarjani tentang ruh itu definisi sangat bagus sekali. Beliau mengatakan ruh itu jism. Dia sesuatu yang makhluk Allah dan dia punya bentuk. Ketika dia punya bentuk, akhirnya mata kita melihat ruh yang keluar dan naik. Dan pembahasan ruh pada pertemuan yang lalu kita berhenti di mana hadis baginda Rasul berhenti.
Tidak perlu mempertanyakan yang tidak disebutkan dalam hadis baginda Rasul, karena ini termasuk perkara ghaib. Walaupun Imam Ibnu Qayyim itu berdiskusi tentang ruh luar biasa dalam buku beliau Ar-Ruh. Panjang ruh, tinggi ruh, umur ruh, seperti apa ruh, itu nggak perlu kita diskusikan. Dan dalam surat Al-Kahfi, yas'alunaka 'anir ruh, qul huwa min amri rabbi. Kalau mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Nyan urusan kata. Biar sibuk dengan ruh, pray pajan ni ruhnya payah tak ubahnya bagutnya tak ubahnya baju untuk kanggo. Ni baju makanan baju hana mangat dengan arwah. Ya. Makan dikit saja makan, hana mangat dengan arwah. Ya, itu kita jangan disebutkan dengan ruh. Karena Allah mengatakan kul huwa min amri rabbi. Itu urusanku, bukan urusan kalian. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Menjelang wafatnya Abu Salamah. Abu Salamah ini suami dari Ummu Salamah yang nanti akan jadi istri baginda Rasul. Abu Salamah ini orang yang pertama kali hijrah dengan mengikut sertakan keluarganya. Hijrah ke Habasyah yang pertama bersama keluarganya. Hijrah ke Madinah ditahan keluarganya, karena keluarganya itu satu keluarga Bani Makhzum, satu keluarga dengan keluarga Abu Jahal. Akhirnya Allah mudahkan dengan berbagai macam penderitaan yang diderita oleh Ummu Salamah, akhirnya ikut serta keluarganya. Sabiqunal awwalun, termasuk di antara mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jadi fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Dan termasuk saudara sesusuan baginda Rasul. Dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Salamah ini saudara sesusuan, punya ibu penyusu yang sama. Maka ini saudaranya baginda Rasul, saudaranya dalam agama, termasuk di antara orang yang pertama kali mengimani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Rasulullah ala Abi Salamah wa qad syukka basaruhu. Artinya Rasul masuk dalam kondisi Abu Salamah sudah wafat. Syukka basaruhu, matanya itu melotot ke atas. Baginda Rasul mengatakan fa'af midhu. Kemudian Rasul memerintahkan dan beliau sendiri melakukan fa'aqmadahu, yaitu dengan lembut, jangan dipaksa-paksakan keras. Baru wafat yang pertama kali kita lakukan, tutupkan matanya. Tidak ada yang harus dibacakan, tutupkan matanya. Fa'aqmadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutupkan matanya. Para ulama memberikan illah, kenapa alasannya, hatta la takun musyawwashah manzar, supaya nanti nampak tidak terlalu mengerikan. Kalau mata nggak ditutup, nanti yang cuci ketakutan ya, buka tengah mata. Ya, ini kita tutupkan matanya. Ini yang kita lakukan, tutupkan matanya dalam beberapa riwayat dan dikuatkan dengan pandangan para fuqaha. Kita tutupkan matanya, semua posisinya kita benarkan posisinya, betul-betul pas posisi tangan. Kalau tangan di tempat yang tidak layak, kita sepertikan dalam kondisi dia sedang sholat. Kalau sepatutnya diikat dengan cara yang lembut. Kemudian kita ikat juga kepalanya dari syakalih, ya, dari sini kita ikat sampai ke ujung kepala, kita ikat supaya tertutup mulutnya. Kalau sekiranya ada penyakit-penyakit tertentu yang diderita oleh si mayit sebelum ajalnya, seperti stroke dan lain sebagainya, itu bisa mengeluarkan darah dari hidung, dari ini, dari kita tutupkan juga. Kalau tidak mengeluarkan darah, tidak perlu ditutupkan, nanti kita tutupkan dalam prosesnya. Tapi kalau mengeluarkan darah, tutup. Semua yang menjurus kepada tasywih manzar, nanti muncul gambaran tidak, ataupun kurang wajah kurang berkenan, bau, ya. Apalagi mayit itu ketika wafat dalam kondisi sakratul maut, ada kencing yang keluar, maaf cakap, ada kotoran yang keluar, ya. Kalau bahasa Aceh merah jadi. Itu sepatutnya keluarga yang terdekat bersihkan dulu. Jangan tunggu orang lain membersihkan. Bersihkan, jadikan dia dalam kondisi suci, walaupun nanti akan disucikan, setidaknya setengah suci. Bersihkan, wangikan dengan yang terbaik, dengan penuh kelembutan, supaya tidak muncul desas-desus dan isu-isu yang jelek terhadap si mayit.
Sampai orang mencuci nanti mengatakan ini mayit itu kotor luar biasa, kotor sekali, bau luar biasa. Kita keluarga yang terdekat tidak mau membersihkan. Bersihkan, berikan tempat yang layak, itu pasti keluar. Ada kotoran yang keluar, ada kencing yang keluar, bersihkan dengan selayak-layaknya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fa aqmadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menutupi pandangannya Abu Salamah. Summa qala inna ruh idza qubidha ittaba'atuhu al-basar. Ruh itu ketika Allah ambil, Allah cabut, maka pandangan si mayit itu akan mengikutinya. Fadajjal nas min ahli. Karena kondisi wafatnya Abu Salamah, tiba-tiba muncul keributan dari keluarganya. Sama seperti keluarga kita, sudah wafat tiba-tiba bapak kita langsung ribut. Ada yang menangis, ada yang bersorak, ada ini, ada itu. Ada yang bahkan kadang-kala terlepas kontrol mendoakan keburukan untuk dirinya. Nyohanali kamu, mati kamu, nyohanali sobi ini macam-macam. Rasul mendengar fadajjal. Ad-dajjal itu suara asyah, suara yang keras, suara yang keras. Menangis tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai ke tingkat niyah. Itu perkara jahiliyah, itu kebiasaan jahiliyah yang diharamkan untuk umat Islam. Nangis, mukul-mukul, robek baju, cukur rambut, potong rambut, tarik-tarik rambut, menyiksa diri dalam kondisi menangis, itu niyah yang tidak sedikit pun dianjurkan, bahkan diharamkan. Ad-dajjal bukan sampai ke tingkat niyah, tapi muncul keributan. Anak menangis, ini menangis, ada yang mengangkat suaranya. Rasul mendengar ad-dajjal. Dan tiba-tiba baginda Rasul mendengar ada di antara keluarganya yang mendoakan keburukan untuk dirinya. Bukan untuk Abu Salamah, untuk dirinya. Kami tidak ada lagi kebaikan, kami sudah dalam kondisi buruk, kami sudah dalam kondisi mendoakan keburukan. Ucapan anda itu doa. Tiba-tiba baginda Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Jadi ini anjuran lain. Ketika sudah seorang wafat, kita di sini tertuntut untuk mendoakan yang wafat dan tertuntut untuk mendoakan diri kita. Mulai dengan diri kita. Allahumma ighfir lana wa lahu, ya Allah ampunkan kami dan ampunkan dia si mayit. Dalam hadis perang Uhud, setelah perang Uhud, baginda Rasul mendoakan para sahabat yang syuhada di Uhud dengan memulai doanya untuk dirinya. Mulai doa untuk dirinya, kemudian baru mendoakan mereka. Allahumma ighfir lana wa lahu, ya Allah ampunkan kami. Ini memberikan kabar gembira untuk keluarga si mayit. Setidaknya keluarga si mayit akan merasakan ini ada yang meminta doa untuk keluarganya yang wafat. Itu memberikan kabar gembira. Tapi jangan mendoakan keburukan, kata baginda Rasul. Kenapa? Baginda Rasul mengatakan fa innal malaikatu aminu ala ma taqulun. Karena di sisi kita ada para malaikat. Para malaikat yang akan senantiasa mengaminkan apa yang kita minta. Maka di sini harus betul-betul terkontrol, khususnya untuk kaum hawa, para ibu-ibu. Lepas kontrol kadang-kadang. Wafat suaminya langsung lepas kontrol. Kadang-kadang membawa kepada kalimat-kalimat kekufuran. Hana sobi rezeki, kamu tidak ada yang memberi kami rezeki, tidak ada kami, siapa yang menanggung hidup kami? Padahal yang wafat itu cuma wasilah rezeki ibu, wasilah rezeki keluarga, bukan pemberi rezeki. Dulu ada wanita saleh dari generasi para tabi'in, wafat suaminya dan punya anak yang masih kecil-kecil 4 di rumahnya. Wafat suaminya, dia dalam kondisi sangat tegar. Orang mengatakan, ini suamimu wafat, bagaimana dengan rezekimu? Yang wafat suamiku, bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki la yamut hayyun wa la yamut, hidup dan tidak akan pernah mati. Yang wafat cuma suamiku. Apa masalahnya? Jadi jangan lepas kontrol, apalagi keluar kalimat-kalimat kekufuran. Karena kesabaran yang dihitung kesabaran dalam kondisi seperti ini. Wa innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal tertimpa musibah. Kalau nanti 2 bulan baru sabar, 3 bulan baru sabar, 1 tahun baru sabar, baru ridha menerima, itu sudah tidak terhitung berpahala. Yang berpahala ketika awal tertimpa musibah, bagaimana kondisi kita, bagaimana kita menyikapi takdir Allah, itu yang berpahala.
Innama sabru inda sadmatil ula. Rasul mengatakan, fa innal malaikatu tu'minu ala ma taqulun. Para malaikat itu mengaminkan, jangan mendoakan yang bukan-bukan. Doakan kebaikan. Summa qala Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian baginda Rasul mendoakan. Jadi bentuk doanya, silahkan Anda berdoa di sisi mayit. Berdoa, keraskan suara, didengarkan oleh orang lain, tidak ada masalah. Dan di sini tidak ada tuntunan kita bersama-sama mendoakan, dipandu doanya. Yang ada baginda Rasul langsung berdoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiin. Angkat derajatnya di dalam kuburnya, wasah lahu fi qabrihi, dan luangkan, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya di kuburnya, wa khlufu fi aqbihi, dan jadikan ada pengganti untuk keluarganya. Rupanya nanti ujung-ujungnya pengganti itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah meminta ketika nasihat kepada baginda Rasul, apa yang harus dilakukan? Allahumma akhluf li khairan fi musibati. Ya Allah, jadikan musibahku itu kebaikan. Katakan ini doanya. Wa akhluf li khairan minhu. Ganti untukku yang lebih baik darinya. Itu doa diajarkan oleh baginda Rasul kepada Ummu Salamah. Itu doa yang harus ibu atau kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Ummu Salamah berpikir, siapa lebih baik dari Abu Salamah? Hijrah pertama kali, masuk Islam di awal-awal, hijrah bersama keluarga, ikut perang selalu bersama baginda Rasul. Tidak pernah dikenal dengan sedikit pun keburukan Ummu Salamah. Tapi kalau Anda menerapkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul, pasti kita dapatkan pengganti yang lebih baik. Tiba-tiba datang baginda Rasul meminang Ummu Salamah. Maka ibu-ibu doanya jangan ketika suami masih hidup. Tersinggung suaminya. Suami masih hidup, kita doakan, ya Allah, cari pengganti yang lebih baik. Ya. Wa akhluf li khairan minha, baginda Rasul mendoakan, wa nawwir lahu fihi, berikan cahaya di kuburnya, wa khlufu fi aqbihi, dan jadikan pengganti yang baik untuk anak keturunannya. Rupanya betul-betul doa baginda Rasul ini Allah kabulkan. Anak-anak Ummu Salamah mendapat pengganti figur yang baik, pengasuh yang baik, pendidik yang baik, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Doakan keburukan. Di antara hal lain yang harus kita lakukan, Aisyah mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suddiya bi burdin hibarah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat beliau diselimuti. Ini yang harus kita lakukan selanjutnya, kita selimuti, kita tutupkan si mayit. Baginda Rasul dulu ketika wafat beliau diselimuti dengan burdin hibarah. Burdin hibarah, sebagaimana pernah saya jelaskan, itu kain sejenis katun yang berasal dari negeri Yaman, dan itu kain terbaik di saat itu di kota Mekah. Hibarah itu artinya ini kain yang baru, yang bagus, berasal dari jenis kainnya itu katun dari negeri Yaman, dan itu ada a'lamnya, artinya ada garis-garisnya, ada coraknya. Jadi kalau Anda mengkiaskan dengan hadis ini, insya Allah tidak ada masalah kalau kita gunakan kain batik. Jadi bukan pertanda nasionalis, karena dalam hadis kita memang dibolehkan kita menggunakan kain yang ada coraknya. Biasanya ada gambar, tidak mesti harus kain polos. Kebiasaan kita dengan batik, ya, dengan ini tidak ada masalah. Gunakan kain sebaik mungkin, selembut mungkin, agar tidak tersakiti si mayit. Syariat kita sampai ke tingkat apa harus kita menggunakan yang terbaik, yang lembut. Yang digunakan untuk baginda Rasul itu kain qatan, dan kain terbaik dari negeri Yaman, burd, walaha a'lam, dan ada garis-garisnya. Itu kain yang digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hormati si mayit. Dan cara satu-satunya cara kita menghormati si mayit, segerakan mempersiapkan semua kebutuhan si mayit untuk dikuburkan. Rasul mengatakan ikramul maiti dafnuhu, memuliakan si mayit itu dengan menguburkannya. Asri'u bil janazah, segerakan.
Jadi jangan ditahan-tahan. Ketika perang Uhud, para sahabat ingin menggotong itu mayat-mayat para syuhada Uhud, ingin dikembalikan ke Madinah. Baginda Rasul mengatakanlah, fanada munadin, tiba-tiba ada penyuruh, utusan baginda Rasul mengatakan, fa amarahum ayyadfanu fi madaji'ihim, kuburkan mereka di tempat-tempat mereka wafat. Dari Jakarta kenapa harus dibawa ke Aceh? Dari Aceh kenapa harus terbang ke sana lagi? Kenapa harus tunggu besok? Kenapa harus ada upacara-upacara yang tidak sama sekali menghormati si mayit? Upacara-upacara, Masya Allah, tidak sedikit pun menghormati si mayit. Baginda Rasul mengatakan, kalau ingin menghormati si mayit, dafnuhu, segerakan dia untuk dikuburkan. In kana khairan fa khairul lahu, kalau dia orang baik, maka ini yang paling dia harapkan. Kalau dia orang tidak baik, ini sepatutnya yang akan memberikan kita rasa istirahat. Urungan agak selesai masalah. Kalau dia baik, itu yang terbaik untuknya. Nggak butuh upacara-upacara luar biasa, habis waktu setengah hari. Si mayit dalam kondisi tersiksa, dalam kondisi seperti apa yang kita lakukan. Muliakan dia, muliakan si mayit. Maka tadi semua kita bergegas, bersegera. Apa yang bisa kita lakukan segera. Nanti cara mandi, cara mengkafankan, nanti kita ajarkan dalam beberapa pertemuan ke depan. Nanti ada semua caranya. Kalau tidak ada tahu cara, kita segerakan panggil siapa yang berhak yang melakukan, siapa yang lebih paham, yang lebih faqih untuk melakukan. Kita segerakan. Dan itu cara kita memuliakan si mayit. Ini wallah ta'ala alam bisawab. Ini sudah hampir jam 7, kita berhenti di sini. Dan terutama lagi nanti pembahasan ke depan, kita harus segera melunasi hutang piutangnya. Bukan nanti, sekarang. Sebelum dia disalatkan. Nyoba enti tak apa beres. Ni tulis je punya nan tulis. Sekarang. Lunaskan segera sebelum dia disalatkan. Wallahu ta'ala a'lam.